Dan pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol M. Iqbal. Pak Iqbal, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih atas waktunya di NSI. Ya. Pak Iqbal, ini pertanyaan juga dari semua masyarakat. Mengapa butuh lama kepolisian untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini, Pak Iqbal? Iya, kasus ini kan spesial. Kita ingin melakukan penyelidikannya tahap demi tahap dengan mengusung scientific investigation. Jadi ketika nanti due process of law jalan, di pengadilan tidak terbantahkan. Banyak kasus-kasus seperti ini dibantah oleh pengadilan. Ada yang bebas murni dan lain-lain. Maka dari itu belajar dari case seperti itu, kita ingin betul-betul ya semua yang kita periksa, semua yang kita investigasi ilmiah sehingga tidak terbantahkan. Bagaimana dengan keterangan saksi-saksi yang berhasil dikumpulkan? Ya, semua saksi sudah belasan saksi dari semua saksi yang ada di tempat kejadian perkara, saksi-saksi teman-teman korban, keluarga, dan semua saksi sudah kita periksa. Bahkan lebih dari 8 saksi ahli kita periksa. Ada saksi ahli forensik kepolisian, kedokteran, psikologi forensik, terus juga Puslap 4 Mabes Polri, terus sampai dengan hukum ahli pidana kita periksa. Artinya apa? Artinya kami ingin betul-betul komprehensif untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Dan menutup celah adanya kesalahan. Yes, itu dia. Baik, Pak Iqbal, untuk juga melanjutkan dan bisa menjadi bahan untuk diskusi kita selanjutnya, saya akan mengajak Pak Iqbal dan juga pemirsa untuk melihat tayangan berikut ini. Kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan cyanida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Alasan saya itu kalau emang banyak kecurigaan itu emang kejadiannya begitu, saya nggak tutupin. Saya emang mau datang duluan, soalnya kita mau menghindari 3-in-1. Kan saya jalannya dari Sunter, terus di rumah cuma ada saya sama bapak saya hari itu. Lalu kenapa saya pesan duluan, itu karena kita udah ngomong di grup chat yang di WA, kalau si Mirna itu sukanya kopi itu. Iya, baik. Itu adalah statement atau sanggahan dari Jessica yang selama ini menjadi juga pusat perhatian karena berada bersama temannya Hani dalam kejadian seperti itu. Tanggapan Anda, Pak, mendengar statement itu? Wajar-wajar saja, karena yang bersangkutan tidak merasa wajar. Tugas kami adalah membuktikan siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan jahat ini. Kami sudah mengumpulkan semua alat bukti namanya. Itu bahasa hukum acara pidana. Alat bukti itu keterangan saksi ahli, petunjuk dan surat dokumen sudah kami analisa semua. Dokumen, petunjuk, misalnya CCTV dan lain sebagainya. Bahkan CCTV itu dianalisa oleh ahli IT dan Pak Krisna sebagai leading sektor proses penyelidikan dan penyidikan ini sudah membentuk sub tim. Jadi ada yang menganalisa CCTV, ada yang menganalisa proses otopsi, ada yang menganalisa keterangan-keterangan, ada yang menganalisa semua dokumen-dokumen yang ada. Sehingga nanti konsolidasi setiap hari akan dilakukan untuk mensinkronkan semua yang didapat dengan fakta yang terjadi. Baik, Pak, mengapa kemudian penyelidikan ini sampai ke negara tetangga di Australia? Untuk tujuan apa? Begini, jadi teknik penyelidikan ini kita sandingkan dulu dugaan A, dugaan B, dugaan C sampai dugaan Z. Motif A, motif B sampai motif Z. Nah, sehingga di beberapa dugaan dan motif itu kami harus melakukan searching. Oh ya, polisi Australia kan ada saksi yang bekerja di sana dan tinggal di sana. Kami akan mempelajari background profile-nya, begitu ya, track record-nya dan lain-lain. Begitu. Semua, kenapa Pak saksi Jessica ini lebih banyak dieksplor dibanding dengan saksi Hani? Ya, penyidik tentunya mempunyai taktik ya, teknis, karena ada beberapa yang harus kami dalami, ada petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana. Mengapa saksi tersebut datang duluan? Betul. Baik, Pak Iqbal, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, kopi yang Mirna minum saat bertemu dengan dua temannya di sebuah kafe membuat Mirna langsung lemah, tidak berdaya, hingga akhirnya tidak sadarkan diri untuk selamanya. Hasil pemeriksaan secangkir kopi yang diminum Mirna diketahui mengandung 3 gram zat sianida yang sangat beracun. Dosis ini sangat mematikan, cukup untuk membunuh sekitar 5 orang. Sesaat lagi kami akan mengulas mengapa zat sianida yang biasa dipakai di industri pertambangan masih bisa diperoleh oleh masyarakat umum. Tetaplah bersama kami di NSI. Ya, pemirsa dan juga Pak Iqbal, itu tadi hasil penelusuran dari tim NSI. Kami mencoba mencari apakah memang mudah didapat oleh masyarakat sianida atau bahkan juga banyak di kasus pembunuhan menggunakan arsenik. Ternyata sulit. Memang barang ini sangat eksklusif ya, tidak sembarangan orang bisa melakukan pembelian. Ya, betul. Zat itu sangat berbahaya. Sehingga untuk mendapatkan sianida itu harus ada izin dari kementerian ya, Kementerian Kesehatan atau katakanlah Dinas Kesehatan Provinsi. Dan untuk apa? Kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk melakukan sidak
kepada semua toko-toko kimia. Prinsipnya sianida dan sejenis zat beracun itu tidak boleh diperjualbelikan. Pak Iqbal, kalau kita bicara pola dari sejumlah kasus meracuni seseorang dengan zat-zat seperti yang berbahaya seperti sianida atau arsenik, adakah pola tertentu yang bisa terbaca dari sejumlah kasus yang pernah Anda tangani? Iya, begini. Biasanya sebuah modus yang menggunakan zat-zat beracun itu direncanakan betul oleh mereka. Karena mereka paham betul ini akan meninggalkan jejak. Ya, itu adalah Berarti pola. mereka sudah berani untuk mengambil resiko, ya kan? Iya, meninggalkan jejak dan mereka sudah setting ini semua. Bahkan, argumentasi setelah itu tewas. Argumentasi terus seolah-olah tidak terlibat dan lain sebagainya. Ya, walaupun sudah saya katakan tadi bahwa polisi tidak mengejar pengakuan tersangka, tetapi kita akan buktikan teori pembuktian lah yang akan mengunci sebuah pengungkapan kasus ini. Pak, kalau misalnya memang ini jelas bahwa ada sianida yang menjadi penyebab kematian dari Mirna, selain juga tersangka pelakunya, apakah kepolisian juga akan menindak pihak-pihak yang mungkin menyuplai atau menjual barang itu? Jelas. Meskipun argumentasinya bahwa mereka tidak tahu bahwa itu akan digunakan untuk kejahatan karena alasan pada saat membeli juga alasan yang positif saja. Kita akan kenakan tetap dia melakukan kesalahan prosedur. Kita akan buktikan kalau misalnya pembuktian mengatakan bahwa dia yang betul-betul mengetahui rencana pembunuhan ini, dia turut membantu. Tetapi kalau tidak, SOP yang mengatakan bahwa akan ada undang-undang lain yang mengenakan terhadap si penjual itu. Ya, mungkin undang-undang kesehatan dan sebagainya. Hukuman terberat, Pak, dalam kasus ini? Sampai hukuman mati. Ya, terima kasih banyak, Pak Iqbal. Selamat bekerja, selamat bertugas. Dan pemirsa, untuk mengetahui bahaya senyawa sianida yang diduga telah membunuh Mirna, sesaat lagi kami akan mendatangi Pusat Laboratorium Forensik Polri. Di sini pula, uji sampel kopi yang diteguk oleh almarhum Mirna masih diselidiki hingga ditemukan fakta kandungan racun mencapai 3 gram. Jumlah ini lebih kuat ketimbang kadar racun arsenik yang menewaskan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib pada tahun 2004. Berikut penelusurannya. Dari beberapa alat bukti dan keterangan saksi kunci yang sudah dipegang polisi, peristiwa kematian tidak wajar Mirna akhirnya menemukan titik terang. Saat ini saya telah bersama dengan ahli forensik lie detector yang akan menganalisa emosi dan juga gerak-gerik orang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Mirna. Selamat malam, Mas Handoko. Selamat malam, Mbak. Kita akan lihat karena kami juga punya cuplikan statement dari Jessica. Mungkin juga Anda bisa analisa, Anda gabung dengan data-data dan fakta yang Anda punya dari sejumlah sumber ini. Baik pemirsa, kita ikuti statement dari Jessica berikut ini. Jessica, bisa dijelaskan kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan sianida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Pernyataan dan juga sanggahan dari Jessica. Mas Handoko, apa yang Anda bisa lihat? Ya, di dalam sanggahan tadi ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama dengan lancar bisa diucapkan. Kalimat kedua tidak lancar. Jadi ada penggalan kata antara saya, kemudian kata tidak menaruh apa-apa dalam barang tersebut. Antara saya dan tidak, itu ada saya, kemudian jedah kata, kemudian geleng-geleng kepala. Menganalisa di bagian jedah kata tersebut, di mana muncul ekspresi seperti ini. Ekspresi yang bisa kita lihat adalah ekspresi yang senyum. Senyum. Kita bisa melihat di 3 ini di 3 ini khususnya. Saat itu Jessica menunduk ke bawah dan kita bisa lihat bibirnya, bentuk bibirnya seperti orang yang sedang tersenyum. Ya. Senyum ini bisa dikategorikan ke dalam senyum puas atau senyum duping delight atau senyum yang typically ngenyek. Oke, saya akan lihat bahwa nih Anda sudah memberikan kode-kode dari raut wajah dan tarikan-tarikan secara visual ini. Apa ini artinya? Oke, yang pertama saya ingin jelaskan bahwa ekspresi wajah adalah ekspresi yang paling bisa dipercaya untuk kita menganalisa kejujuran ataupun kebohongan seseorang. Itu berdasarkan riset sejak tahun 1970-an sampai sekarang. Dan di antara semua analisa yang ada yang disebut analisa facial expression atau ekspresi wajah mikro. Dan ini yang saya pergunakan adalah facial action coding system atau yang disebut sistem taksonomi wajah. Jadi kita mengkodekan wajah berdasarkan otot-otot wajah. Jadi scientific. Nah, ini saya sudah mengkodekan contoh misalnya
Ini eyes down, berarti eyes down, artinya turun. matanya turun, kodenya AU atau Action Unit 64B. Nanti kalau bisa dilihat di mesin searching, Anda akan bisa melihat 64B ini otot wajah mana yang bergerak. Ya, sangat saintifik. Kemudian AU12B artinya ujung bibir ini Bibirnya turun. tertarik puler ya. Kemudian 14B artinya ada dimpler di sini. Ya, artinya ada lesukan lesung pipit. Kemudian chin raiser artinya dagunya ini naik. Seperti ini. Oke. Ya. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Secara umum dia lagi berpikir, ya kita lihat matanya turun ke bawah, Bukankah kemudian mata turun ke bawah, dia mencoba juga menemukan emosi atau bagaimana menjawab pertanyaan? Iya, salah satunya seperti itu. Artinya dia berpikir, dia menggali emosinya, dia mungkin kembali ke dalam memori saat itu. Ada 3 hipotesa. Salah satunya adalah ketidakselarasan antara kata-kata yang diucapkan tadi dengan wajah. Kemudian yang kedua adalah memang dia gugup, kemudian muncul ekspresi seperti ini. Atau yang ketiga adalah dia habis berpikir humoris. Oke, tidak wajar sebuah senyum ini muncul saat ditanya media dalam menghadapi situasi seperti ini. Apalagi pertanyaannya adalah apakah betul Mbak yang menaruh sianida ke dalam minuman tersebut. Tentu sangat tidak wajar ketika ada senyum. Ketika kita sedang dituduh melakukan sebuah perbuatan itu. jahat. Baik, ini menarik ketika memang ada sanggahan bahwa Jessica tidak mau minum kopi. Ketika Mirna mengatakan ada sesuatu yang aneh di kopi yang akan dia minum ini, dan Jessica mengatakan bahwa dia tidak bersedia untuk minum kopi itu. Kami akan putarkan kembali untuk Mas Handoko dan juga Anda pemirsa. Saya ada masalah lambung, jadi saya takut kalau misalnya minum kopi yang terlalu strong. Nah terus waktu si Mina suruh saya cobain, kan dia disodorin ke muka saya gini, Kak, suruh cium. Saya cium, emang wanginya itu kayak pahit, wangi pahit, kayak black coffee yang benar-benar kuat banget, dan ada wangi-wangi kayak asem-asemnya gitu. Jadi saya takut, saya nggak mau coba, takutnya nanti kalau saya sakit malamnya jadi nggak enak kan. Jadi ya nggak tahu deh saya bakalan kenapa. Oke, dari statement itu, dari dia menjelaskan bahwa wangi kopinya itu kuat sekali, dan dia mengatakan alasannya adalah dia punya sakit lambung, sehingga dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi kalau saya bakal kenapa kalau saya meminum kopi itu kalimatnya. Kalau dari ekspresi ini saja kita bisa melihat memang dia sedang loading juga. Jadi sebenarnya mata turun ke bawah, mata turun ke atas bukan satu tanda pasti seseorang berpikir atau tidak, tergantung kebiasaannya atau situasi saat itu. Nah, kalau dari situasi saat itu, ini kita bisa jelas melihat bahwa memang Jessica sedang melihat ke atas, sedang loading, berpikir sesuatu, dan bibirnya ini seperti kalau bisa dibilang senyum, dia akan lebih ke arah senyum yang tersenyum puas pada saat dia berpikir tentang kopi, tentang minum kopi. Kemudian kalau kita melihat reaksi selanjutnya, ya itu dinyatakan bahwa nggak tahu deh saya bakal kenapa. Ekspresi yang akan muncul ini itu akan memperlihatkan reaksi yang over reacted. Jadi deep inside dia punya pemikiran bahwa saya nggak tahu nih kalau saya minum kopi ini apakah saya masih ada di sini, apakah saya masih hidup dan sebagainya. Ini ada katakan nggak tahu deh ketika dia mengatakan nggak tahu deh, dan saya sempat kata bahwa memang nadanya menjadi lebih tinggi. Ini adalah rangkaian 5 cuplikan ekspresi dari Jessica. Apa yang bisa Anda analisa lebih jauh? Kalau pemirsa nanti melihat videonya, video bergeraknya, pemirsa akan melihat lonjakan emosi yang tiba-tiba dengan ekspresi yang juga over. Yang di bawah normal seperti itu, di atas normal, yaitu dengan dia berbicara, kepalanya dimajukan ke depan, nggak tahu deh, seperti mau loncat seperti itu. Ya nggak tahu deh saya. Justru dengan ekspresi seperti ini, kemungkinan di dalam otak dia sendiri sudah tahu reaksi sianida itu kalau diminum seperti apa, atau dia sendiri sudah baru tahu ketika mendengar dari berita-berita bahwa reaksi sianida itu akan seperti apa. Dengan kata lain, sebetulnya di dalam benak Jessica sendiri sudah mengiyakan bahwa kopi itu ada apa-apa. Nah,
Saya kan ya panik juga lah, takutnya si Haninya kenapa-kenapa kan. Jadi saya tanya sama dia, kamu nggak apa-apa? Terus si Haninya bilang, iya gue nggak apa-apa. Dia cuma nangis aja, sedih kan, si Mirnanya kan itu kan nggak ada. Lalu ada suster yang datang, terus si Haninya dibawa ke ruangan dalam, mungkin diperiksa ulang apa dia benar-benar baik aja. Apa yang bisa Anda komentari dari cuplikan tadi? Ya, kalau kita berbicara tentang ekspresi berisi emosi sedih, tadi itu seperti seseorang yang sedang bercerita sebuah film. Artinya pihak outsider, pihak eksternal yang mungkin tidak ada keterkaitan emosi. Di mana artinya cukup tidak wajar. Harusnya cukup sedih satu, kemudian cukup under pressure. Dan itu tidak kita temukan di situ. Oke, ini ada sejumlah kalimat yang Anda garis bawahi. Apa saja Mas Handoko? Di video yang lain tadi juga bisa dilihat bahwa memang si Jessica ini menjelaskan kondisi di rumah sakit saat itu, di mana Haninya sedih, kemudian diajak oleh perawat untuk masuk ke dalam ruangan dokter, diperiksa, kemudian keluar lagi. Nah, ketika keluar lagi Jessica mengatakan bahwa ya mukanya sih bukan sakit ya, sedih. Nah, ketika sedih itu diucapkan, kita bisa melihat ekspresi yang menurut saya itu sedikit aneh untuk ekspresi sedih, karena itu bukan ekspresi sedih. Saya kan ya panik juga lah, takutnya si Haninya kenapa-kenapa kan. Jadi saya tanya sama dia, kamu nggak apa-apa? Terus si Haninya bilang, iya gue nggak apa-apa. Dia cuma nangis aja, sedih kan, si Mirnanya kan itu kan nggak ada. Lalu ada suster yang datang, terus si Haninya dibawa ke ruangan dalam, mungkin diperiksa ulang apa dia benar-benar baik aja. Harusnya ketika mengucapkan sedih aja itu kita bisa, kita yang misalnya Jessica, kita bisa mempunyai ekspresi yang memang sedih. Mas Handoko, sebelum saya akan menuju ke hipotesa Anda yang lebih dalam, statement resminya seperti apa, kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana juga pernyataan dari Hani usai pemeriksaan. Hani baru selesai apa baru mau diperiksa? Diperiksa atau belum sih Mbak? Ini udah bisa diperiksa Mbak. Diperiksa dulu Mbak. Pelan-pelan, pelan-pelan, sambil jalan, sambil jalan, pelan-pelan. Sambil jalan, pelan-pelan, jalan, kasih jalan. Sambil jalan, pelan-pelan. Hani, sambil jalan ya. Hani, Hani bentar keluar dong. Keluarin statement dikit aja dong. Dikit aja Mbak. Dikit aja yang dituduh mau. Iya Mbak Hani, nggak mau dong. Dikit doang dong. Kalau kita lihat Jessica yang begitu mudah diakses oleh media, mau diwawancara, ini Hani melakukan sebuah reaksi atau respon yang berbeda. Dia menutup wajahnya dengan rambut dan sama sekali tidak mengeluarkan perkataan apapun. Ya, ekspresi ini tentunya punya dua hipotesa juga. Satu adalah ekspresi yang memang dia pelakunya, artinya dia menyesal dan sebagainya, dia ketahuan, dia sedih dan sebagainya. Kedua adalah ekspresi yang malu, tapi karena dia malu terekspos oleh kamera, malu nanti kehidupan sosialnya akan terganggu. Dan kalau saya melihat, hipotesa saya adalah yang kedua, artinya dia lebih malu menjadi malu. Bagian dari kasus yang terekspos oleh media. Nanti ini akan ditanya oleh media, nanti akan kehidupan pribadinya akan terganggu, kemudian mungkin pekerjaannya juga terganggu dan seterusnya. Dan ya untuk sampai pada kesimpulan itu tentunya nanti polisi perlu melakukan penyelidikan pendalaman lebih lanjut. Mas Handoko, terima kasih atas Terima kasih. analisa yang menarik sekali.